Welcome to the Baseface Network. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Misal Kirana, kelas 10-4, nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi pada hari ini, yaitu mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Karena kita telah ketahui bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu masih menjadi sebuah misteri, di mana masih terdapat beberapa teori dalam asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini. Nah, di sini pembahasan kita pada materi ini yaitu yang pertama ada teori Yunan, yang kedua teori Nusantara, yang ketiga teori out of Afrika, yang keempat teori out of Taiwan, yang kelima Proto Melayu, yang keenam Deutero Melayu, yang ketujuh Melanesoid, dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah Negrito dan Wedit. Kita akan bahas yang pertama, yaitu asal-usul nenek moyang. Yang pertama ada teori Yunan. Di sini, ciri-ciri teori Yunan yang pertama berasal dari Yunan atau Cina bagian selatan. Jadi pada teori Yunan ini mengatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunan atau Cina bagian selatan. Kemudian memiliki kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Kemudian ditemukannya kapak tua, dan bahasa Melayu memiliki kemiripan dengan bahasa Champa yang ada di Kamboja. Kemudian untuk tokoh pendukungnya sendiri, yaitu ada Dr. J.H.C. Kern, Robert Barron, Prof. Dr. N.J. Krom, dan Muhammad Ali. Nah, bukti temuan dari teori Yunan ini ada kapak persegi yang menyebar ke Asia dan bagian barat India, dan juga ada kapak lonjong. Nah, bahasan yang kedua yaitu ada teori Nusantara. Teori Nusantara mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari bahasa atau dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang pertama cirinya adalah berasal dari Indonesia. Yang kedua, bangsa Melayu merupakan bahasa yang peradabannya tinggi. Dan terdapat perbedaan bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan Indo-Eropa. Untuk tokoh pendukungnya, di sini ada Muhammad Yamin, ada J. Crawford, Sultan Takdir Ali Sajah-Bana, dan Grois Kerap. Nah, untuk bukti temuannya, yaitu ditemukannya adanya fosil manusia purba, yaitu ada Homo soloensis dan Homo wajakensis. Nah, di sini, teori Nusantara juga menyatakan bahwa asal mula manusia yang menghuni wilayah Nusantara tidak berasal dari luar, tetapi dari wilayah Nusantara itu sendiri. Nah, ada juga nih argumen yang melandasi teori Nusantara. Yang pertama, bangsa Melayu merupakan bangsa yang memiliki peradaban yang paling tinggi, sehingga peradaban tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Dan juga, bahasa Melayu memiliki kesamaan dengan bahasa Champa di Kamboja, tetapi persamaan tersebut hanyalah suatu kebetulan saja. Nah, ini adalah peta persebaran teori Nusantara, yang dimana ialah Indonesia itu sendiri. Kita masuk ke teori out of Africa. Di sini berasal dari Afrika. Kemudian, manusia Afrika melakukan migrasi keluar Afrika sekitar 50-70 ribu tahun yang lalu menuju Asia Barat. Di dalam teori out of Africa, terdapat dukungan ilmu genetika melalui penelitian DNA, mitokondria, gen perempuan, dan juga gen laki-laki. Nah, di sini kan tokoh pendukungnya adalah Max Inman. Nah, Max Inman sendiri
ialah ahli genetika dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa manusia modern yang ada sekarang ini berasal dari Afrika. Kemudian mengarah ke lembah Sungai Nil, melintasi semenanjung Sinai, lalu ke utara melewati Arab. Yang kedua ialah melewati Laut Merah. Setelah memasuki Asia, beberapa kelompok tinggal sementara di Timur Tengah dan kelompok lainnya melanjutkan perjalanan menyusuri pantai semenanjung Arab, kemudian menuju ke India, Asia Timur, Indonesia, dan bahkan sampai barat daya Australia. Nah, untuk bukti temuannya, di sini ada ditemukannya fosil laki-laki yang terdapat di Lake Mungo. Kemudian tidak ada percampuran DNA dari Homo sapiens. Nah, setelah itu, ini adalah peta persebaran dari teori Out of Africa. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai teori Out of Taiwan. Di sini, mengatakan bahwa asal-usul nenek moyang berasal dari Taiwan, bukan dari daratan Cina. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Nah, melalui pendekatan linguistik, dijelaskan bahwa keseluruhan bahasa yang digunakan di suku Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Cirinya adalah adanya migrasi pantai timur Tiongkok bagian selatan melalui Taiwan. Nah, bukti temuannya tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom bangsa Indonesia dengan Tiongkok. Kemudian ditemukan juga adanya lukisan dinding gua dan ada juga pemujaan terhadap ruh nenek moyang. Nah, ini adalah peta persebaran dari teori Out of Taiwan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ras bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Proto-Melayu. Pendatang berikutnya membawa budaya Neolitik, di mana disebut sebagai Proto-Melayu dan juga Deutero-Melayu. Nah, kedatangan antara Proto dan Deutero-Melayu ini terpisah sekitar 2000 tahun yang lalu. Nah, di sini Proto-Melayu ialah datang dari Cina bagian selatan. Proto-Melayu disebut juga sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai ke pulau paling timur di Pasifik. Nah, ciri dari ras Melayu itu yang pertama ialah rambut yang lurus, kulitnya kuning kecoklatan, dan juga bermata sipit. Nah, dari Cina Selatan, Proto-Melayu ini melakukan migrasi ke Indochina dan ke Siam, kemudian ke pulau Indonesia. Kemudian, awalnya, Proto-Melayu menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan juga Sulawesi Barat. Kemudian, Proto-Melayu ini membawa peradaban batu. Nah, maka di sini dapat kita lihat Proto-Melayu, yaitu tua, termasuk gelombang pertama yang bermigrasi ke Nusantara. Untuk bangsanya ada suku Toraja, Dayak, Sasak, dan juga Batak. Cirinya tadi sudah saya jelaskan, kemudian untuk jalur persebarannya dibagi menjadi dua. Yang pertama jalur pertama, yaitu dari Yunan, kemudian ke kawasan Indochina, ke Siam, ke Indonesia, kemudian ke Sulawesi dan juga Papua, yang membawa kebudayaan atau peninggalan kapak lonjong. Kemudian yang kedua ada dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan yang terakhir yaitu Nusa Tenggara dengan membawa beliung persegi. Nah, ini adalah peta dari Proto-Melayu yang bisa kita lihat dari garis yang berwarna merah. Selanjutnya ada Deutero-Melayu. Di sini Deutero-Melayu disebut juga sebagai kebudayaan yang baru yang dapat juga disebut sebagai gelombang yang kedua yang bermigrasi ke Nusantara. Nah, Deutero-Melayu ini membawa kebudayaan perkakas dan juga dongson. Bangsa Deutero-Melayu yang pertama ada Jawa, Bugis, Aceh, Minangkabau, Bali, dan juga Sunda. Nah, Deutero-Melayu ini kan termasuk golongan yang muda, maka kelebihannya adalah dapat membuat logam dengan sempurna.
Di sini peradabannya yaitu dari Malaka, kemudian ke Sumatera, ke Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan yang terakhir ada NTT. Kemudian Proto dan Dioto Melayu akhirnya membaur menjadi penduduk di Kepulauan Indonesia. Kemudian yang ketiga, ini setelah tadi kita jelaskan mengenai Dioto Melayu, ini adalah peta persebarannya yang dapat kita lihat dari garis yang berwarna hitam. Kemudian yang ketiga ada Melanesoid. Melanesoid sendiri yaitu tersebar di lautan Pasifik di pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Nah, ras Melanesoid di Kepulauan Indonesia tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan juga Nusa Tenggara Timur. Bisa kita lihat cirinya, tersebar di lautan Pasifik. Kemudian ras Melanesoid sudah saya bacakan. Dan yang ketiga ada melakukan perpindahan ke timur sampai ke Papua, bahkan sampai juga ke Australia. Nah, di sini Melanesoid merupakan manusia wajak yang tersebar di timur dan menduduki Papua sebelum zaman es berakhir dan sebelum kenaikan permukaan laut yang terjadi pada waktu yang silam. Kemudian akhirnya bangsa Proto-Melanesoid terdesak oleh bangsa Melayu, sehingga bangsa Proto-Melanesoid yang belum sempat mencapai Pulau Papua melakukan percampuran dengan bangsa Melayu, sehingga percampuran kedua bangsa tersebut menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu yang saat ini merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan juga Maluku. Nah, suku bangsa yang memiliki kulit hitam berasal dari Teluk Tangkin, membawa kebudayaan Bakson Hoanbin dan menandai kehidupan masa Mesolitikum. Persebarannya dari Papua Barat menuju Maluku Utara, Ambon, dan juga Nusa Tenggara Timur. Nah, ini contoh dari orang-orang dari ras Melanesoid. Pembahasan yang terakhir yaitu ada Negrito dan Wedit. Karena sering kita lihat bahwa Negrito atau Negro, nah ini adalah ras yang berkulit hitam mirip jenis Negro. Kemudian sebutan Negrito diberikan oleh orang Spanyol. Disebut Negrito karena berkulit hitamnya. Nah, kelompok Wedit terdiri dari orang-orang dengan kepala mesocepal dan letak mata yang dalam, sehingga terlihat seperti berang. Kemudian kulitnya coklat tua dan tingginya sekitar 155 cm untuk pria. Wedit berarti jenis Weda yang memiliki arti bangsa-bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon atau Sri Lanka. Nah, di Nusantara sendiri persebaran orang Wedit itu cukup luas. Ada dari di Palembang, Jambi, Siak, serta di Sulawesi Pojok Tenggara atau Toala, Tokea, dan Tomuna. Di sini bahasanya dikelompokkan menjadi dua, ada bahasa Aceh serta bahasa Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian bahasa yang kedua ialah Batak, Melayu, Jawa, dan juga Bali. Nah, ini adalah contoh dari ras Negrito dan juga Wedit. Bisa kita lihat ya, berkulit hitam, kemudian ada juga yang rambutnya keriting, matanya ke dalam, seperti yang ada di gambar berikut ini. Sampai di sini perjumpaan kita.